Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bisa bertemu kembali dalam masa-masa stay at home. Kita di rumah saja, tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan di rumah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita mencoba akan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di dapur kita. Air cucian beras, kulit bawang, telur, dan sebagainya. Kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik cair dan pestisida cair. Sehingga pekarangan rumah kita bisa kita tanami dengan aneka macam pohon-pohon, sayur-sayuran, dan pupuknya pun kita membuat sendiri. Gitu. Sehingga mudah-mudahan pekarangan kita menjadi subur, kemanfaatannya pun sangat besar, kemudian kita pun bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat walaupun kita di rumah saja. Oke, mau tahu caranya? Oke, kita coba. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari air cucian beras, atau kita singkat dengan POC air leri. Pupuk organik cair air leri atau air beras. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah 1 liter air cucian beras, kemudian 1 tutup botol EM4, dan 2 sendok makan molase. Molase ini bisa kita ganti dengan gula merah ataupun gula putih. Dan untuk EM4, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membuat mol organik, ini bisa kita skip, bisa kita ganti. Oke. Baik, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya. Caranya adalah tadi ya, kita pakai rumus 112. 1 liter air cucian beras, 1 tutup botol EM4, dan 2 sendok molase. Caranya, kita tambahkan dengan 1 tutup botol. Kemudian 2 sendok molase, atau bisa diganti dengan air gula merah ataupun gula putih boleh. Lalu kita aduk rata. Sesudah kita aduk rata seperti ini, baru kemudian kita fermentasi. Kebetulan saya biasanya punya wadah ukuran 5 liter seperti ini. Ini kebetulan sudah penuh ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, kita coba masukkan sini saja gitu ya, separuh ya Bu. Gitu. Kita masukkan ke sini. Nah, cukup. Nah. Lalu kita fermentasi selama 5-7 hari. Dan selama itu jangan lupa setiap hari kita buka untuk mengeluarkan gas yang di dalamnya. Nah, kalau sudah pada hari ke-7, maka dia bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyiram pohon, ataupun kita bisa pakai untuk dekomposter saat kita membuat kompos, seperti itu. Ya, hanya nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana komposisi untuk penggunaan saat kita mau gunakan pupuk organik cair ataupun sebagai dekomposter, seperti itu. Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba praktek yang berikutnya, yaitu membuat pestisida alami yang terbuat dari kulit bawang, seperti ini. Kulit bawangnya boleh kulit bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay, bebas. Ukurannya pun terserah bagaimana ketersediaan sampah-sampah kulit bawang tersebut di rumah Bapak Ibu. Lalu kemudian kita gunakan juga air untuk merendam. Ukurannya yang penting terendam, itu ya Bu. Nah, kulit bawang ini yang sudah jadi ya Bu, rendamannya ini bisa memiliki 3 manfaat. Yang pertama, bisa sebagai pupuk organik cair untuk menyiram. Yang kedua, bisa kita manfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama-hama pada pohon kita. Dan yang ketiga, bisa kita manfaatkan sebagai ZPT, zat perangsang tumbuh.
Oke, ya, jadi sebelum pohon-pohon yang kita tanam itu stek-steknya bisa kita rendam dulu dengan air kulit bawang ini. Gitu. Baik, berikutnya mari kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara membuatnya. Ya, kulit-kulit bawang ini kita rendam ke dalam air. Kita rendam semuanya ke dalam air. Upayakan terendam semuanya. Terendam semuanya. Lalu kita akan diamkan kulit bawang ini selama 1 sampai 2 hari. Gitu. Boleh di tempat terbuka seperti ini juga boleh. Kalau mau diwadahin juga boleh, silahkan. Gitu. Lalu sesudah 1-2 hari baru akan tercium aroma bawangnya yang menyengat. Baru kemudian kita saring. Hasilnya yang akan kita dapatkan adalah air bawang seperti ini, lalu ini adalah ampasnya. Gitu. Nah, air inilah yang akan kita manfaatkan. Air ini bisa kita manfaatkan sebagai ZPT. Jadi stek-stek pohon tadi bisa kita rendam dulu sebelum ditanam. Misalkan kita mau stek mawar, melati ataupun katuk dan sebagainya, kita bisa rendam ini dengan air ini 10 sampai 5 menit. Baru kemudian kita tanam. Gitu. Lalu kemudian air sisanya bisa kita manfaatkan untuk POC. Lalu kita bisa siramkan ke dalam ke pohon-pohonan kita. Begitu juga dengan ampasnya. Nah, hanya saja untuk yang ketiga adalah kita bisa manfaatkan sebagai pestisida untuk menyemprot hewan-hewan pengganggu. Misalkan pada cabai ataupun tomat yang kita punya, tanaman-tanaman tomat kita bisa semprotkan. Nah, untuk penyemprotan ini dianjurkan dilakukan pada sore hari, sehingga pada matahari tidak terlalu terik dan saatnya hewan-hewan hama-hama tersebut bisa maksimal kita usirnya, seperti itu. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan langsung bagaimana pemanfaatan pupuk organik cair yang tadi sudah kita praktekkan, yaitu pupuk organik cair dari air leri dan rendaman air bawang. Bagaimana pemanfaatannya pada tanaman kita. Oke. Kita mulai dengan POC air leri ini. Cara menggunakannya sebagai pupuk ini akan kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:10. 1 banding air leri dan 10 bandingan air biasa. Kebetulan di sini saya punya 5 gayung. Sehingga kita bisa menambahkan setengah gayung air leri ini. Karena kita punyanya 10 gayung air biasa, maka kita tambahkan setengah gayung. Nah, lalu kita aduk rata. Nah, kalau sudah kita aduk seperti ini, sudah rata, tinggal kita siramkan pada pohon-pohon yang kita kehendaki. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Baik, berikutnya kita akan kembali memanfaatkan air rendaman bawang dan sisa rendaman bawangnya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa ini manfaatnya bisa 3, yaitu sebagai POC, ZPT, zat perangsang tumbuh, dan pestisida. Sebagai zat perangsang tumbuh, kalau Bapak Ibu punya batang-batang stek yang akan ditanam, maka lebih baik kita rendam dahulu selama 5-10 menit sebelum mulai ditanam dengan air rendaman bawang ini. Gitu. Sementara kalau kita akan gunakan sebagai pestisida alami, maka kita bisa masukkan air rendaman ini ke dalam spray. Lalu kemudian kita semprotkan pada daun-daun ataupun pada batang-batang tanaman yang sedang diserang hama. Dan penyemprotan pestisida ini kita lakukan pada sore hari. Lebih baik kita lakukan pada sore hari supaya tidak terbakar daun-daun tersebut. Lalu kemudian kita pun bisa memanfaatkan sisa rendaman air bawang ini sebagai pupuk organik cair. Caranya tinggal kita siramkan langsung saja
kepada pohon-pohon yang kita kehendaki gitu. Dan tadi kita pun bisa memanfaatkan kulit atau cangkang telur yang biasanya kita buang-buang di rumah, dan ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk juga. Caranya tinggal hancurkan saja kulit telur ini, lalu kemudian kita boleh lebih halus, bisa lebih halus dengan ditumbuk bisa, ataupun begitu juga tidak apa-apa. Lalu kemudian baru kita campurkan dengan tanah sebagai salah satu media tanam pohon-pohon kita. Baik, mudah bukan Bapak Ibu semuanya? Oke, baik, sekarang tinggal mencoba, kita manfaatkan apa yang ada. Selamat mencoba. Oke. Demikianlah tadi kita sudah praktekkan beberapa cara untuk membuat pupuk organik cair dan pestisida dari barang-barang yang mudah kita dapatkan sehari-hari, yaitu dari air cucian beras dan kulit bawang. Mudah bukan cara membuatnya? Harapan kita mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan secara maksimal barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, kemudian kita bisa manfaatkan secara maksimal pula untuk dimanfaatkan di sekitar pekarangan rumah kita. Sehingga kita akan merasa bahagia karena tanaman-tanaman kita menjadi subur, kemudian kita pun bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada dan bisa membuat kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita tetap semangat Bapak Ibu, tetap bisa berbuat baik, tetap bisa melakukan hal terbaik untuk sekitar lingkungan kita. Terima kasih, selamat mencoba.